Ya, selamat pagi anak-anakku. Semoga tetap semangat dalam belajar jarak jauh. Pada kesempatan kali ini ada sebuah gambar di sini. Ada seseorang yang sedang membuat gerabah atau tembikar dari gambar ini. Oleh karena itu, ini adalah materi untuk kelas 5, yaitu tepatnya tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Ini adalah pembelajaran yang kedua. Kita amati beberapa gambar berikut. Di sini disediakan banyak gambar. Ini ada kurang lebih 6 jenis gambar. Dari gambar ini adalah gambar kelainan pada organ gerak pasif manusia. Ingat, organ gerak pasif itu adalah tulang. Betul sekali. Organ gerak pasif adalah tulang. Kemudian organ gerak yang aktif itu adalah otot. Jadi, yang kita bahas di sini adalah macam-macam kelainan pada organ gerak pasif manusia atau macam-macam kelainan pada tulang manusia. Sebelumnya kita akan satu persatu. Dari ke-6 itu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah patah tulang. Patah tulang disebut juga dengan fraktura. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Dari gambar yang pertama masih utuh, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Itu proses kalau kita lihat dari rongsel, hasil rongselnya adalah patah seperti itu. Apa dari istilah dari fraktura atau definisi dari patah tulang ini? Kelainan pada tulang akibat kecelakaan juga bisa. Misalnya kecelakaan kendaraan bermotor, naik sepeda, ataupun karena jatuh ya dari ketinggian. Ini bisa menyebabkan fraktura atau patah tulang. Patah tulang dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup dan fraktura yang terbuka. Fraktura yang tertutup adalah patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Kemudian yang kedua adalah fraktura atau patah tulang yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah osteoporosis. Apa dari definisi dari osteoporosis? Kurang lebih gambarnya adalah seperti ini. Osteoporosis di sini kelainan pada tulang yang disebabkan oleh pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Sementara yang keempat adalah lordosis. Ini sudah sering kita dengar, lordosis, kemudian skoliosis dan kifosis. Ini kita bahas dulu yang lordosis. Lordosis adalah bentuk tulang belakang seperti itu. Lordosis di sini adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, ya. Sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kemudian yang selanjutnya adalah skoliosis. S. Diawali dengan huruf S, skoliosis. Oke. Bentuk tulangnya seperti itu. Skoliosis di sini adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Skoliosis membentuk huruf S. Yang terakhir adalah kifosis. Kifosis adalah posisi yang membungkuk ya. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang ya. Oke, sekarang lanjut kita di halaman selanjutnya, halaman 137 di buku siswa. Ayo kita membaca. Di situ ada bacaan yang berjudul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Oke. Seperti biasa, di sini nanti setelah proses pembacaan selesai baru kita akan cari ide pokok di masing-masing paragraf ya. Di sini disediakan sekitar 9 paragraf ya. Ada 9 paragraf. Kita fokus dulu di paragraf yang pertama. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi. Sebagai manajer pemasaran, Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Paragraf selanjutnya, pada paragraf yang kedua.
Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Paragraf yang ketiga. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya, saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu, hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Paragraf yang keempat, tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Paragraf yang kelima. Lalu, bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai, sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Lanjut kita di paragraf yang ke-6. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Jika diperlukan, lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Kemudian di paragraf yang ke-7. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Paragraf yang ke-8, memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembapan otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Paragraf yang terakhir, di paragraf yang ke-9, ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tempat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Oke? Anak-anak sudah menyimak ya sebuah bacaan yang berjudul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Di situ ada 9 paragraf. Sekarang langkah selanjutnya yaitu dari ke-9 tersebut kita cari ide pokoknya. Di sini hanyalah alternatif jawaban. Di paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Sementara itu untuk paragraf yang kedua, pada suatu sore Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Ide pokok untuk paragraf yang ketiga adalah berbagai posisi yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Sementara itu, ide pokok untuk paragraf yang kelima adalah lalu bagaimana posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu. Sementara itu,
Ide pokok untuk paragraf yang ke-6 adalah, meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Kemudian paragraf yang ke-7, ide pokoknya adalah, selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Kemudian, ide pokok di paragraf yang ke-9 adalah, memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Yang terakhir di paragraf yang ke-9, ide pokoknya adalah ada yang tidak kalah penting lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Oke, itu adalah ide pokok dari ke-9 paragraf di bacaan posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Oke, anak-anak semuanya, semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, kemudian subscribe Klub Matematika agar anak-anak mendapatkan notifikasi terbaru, video-video terbaru dari Klub Matematika. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika.